kita kalau kita masuk di dalam hijrah, kita membahas tentang konteks bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Kita ingin membentuk suatu negara, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sedikit berbagi hikmah tentang hijrah dalam konteks kekinian. Nah, tentu kita harus bisa memahami apa sih sebenarnya hijrah. Hijrah itu bagaimana, dan juga kemudian dalam konteks kekinian ini masuknya di dalam ranah apa. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam masalah hijrah, pengertian hijrah. Kalau hijrah yang pertama secara hissi, kenyataannya hijrah itu memang awalnya adalah perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jelas itu adalah pengertian hijrah yang paling awal, yang paling utama, yaitu al-inqalu mim Makkah ilal Madinah qabla al-fathi Makkah. Perpindahan dari kota Mekah menuju kota Madinah sebelum Fathu Mekah, sebelum kemenangan Mekah. Itu adalah pengertian hijrah secara hissi. Secara kenyataannya memang hijrah itu adalah awalnya adalah berpindahnya umat Islam pada waktu itu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, sekarang ada pengertian hijrah secara maknawi. Inilah yang sering kita gunakan pada saat ini ketika kita mau berubah menjadi untuk lebih baik, mendapatkan kemaslahatan yang jauh lebih baik. Inilah istilah hijrah ini kita pinjam. Nah, ini adalah pengertian hijrah secara maknawi, yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, yang dimaksud hijrah konteks kekinian itu adalah ar-raji'una ilallah. Ar-raji'una, orang-orang yang kembali, ilallahi, pada Allah, bit-taubati, dengan taubat. Minal ma'siyati, dari kemaksiatan, ilat ta'ati, pada ketaatan. Yang dimaksud hijrah itu adalah ar-raji'una ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Dulu kemana? Ya tidak tahu. Mengikuti, yang jelas yang pertama adalah mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua adalah mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Ittabi'il hawa, atau kemudian mengikuti terhadap khutuwatis syaitan. Tattabi'u khutuwatis syaitan. Dua ini. Nah, yang dikatakan orang yang hijrah itu secara maknawi adalah ar-raji'una ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, bitaubati, dengan taubat. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan taubat. Itulah yang dikatakan hijrah secara maknawi. Hijrah kepada Allah adalah kembali kepada Allah dengan cara melaksanakan taubat minal maksiati, dari kemaksiatan, berubah dari kemaksiatan ilat taati, pada ketaatan kepada Allah. Yang tadinya menentang kepada Allah, maksiat itu artinya menentang. Yang tadinya maksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan, kemudian hijrah menuju kepada ketaatan. Bisa kembali taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itulah yang disebut sebagai hijrah secara maknawi, dan itu yang banyak kita lakukan saat ini. Begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, wal muhajiru, orang-orang yang dikatakan orang yang hijrah itu adalah man hajaro ma nahallahu anhu, orang-orang yang hijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu yang dikatakan sebagai hijrah secara maknawi. Jadi secara hissi adalah perpindahan kita dari suatu kota ke kota yang lain untuk mendapatkan maslahat. Secara maknawi adalah perpindahan dari kita bermaksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian hijrah secara hissi dan maknawi. Dan kita mau memakai istilah yang mana? Silahkan. Yang penting konteks dalam hijrah itu intinya adalah kita mendapatkan maslahat yang jauh lebih banyak dari kondisi kita, keadaan kita sebelumnya. Kalau kita memakai pengertian hijrah secara hissi, kita berpindah dari
satu tempat ke tempat yang lain itu secara hissi. Contoh kita misalnya Indonesia pada saat ini kita dicanangkan akan ada ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Hijrah. Nah, proses hijrah ibu kota, perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan. Ini merupakan proses untuk mendapatkan kemaslahatan yang jauh lebih banyak. Itu intinya. Dan itu melaksanakan namanya hijrah secara hissi. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan maslahat kebaikan yang jauh lebih banyak. Kalau dalam konteks bernegara, bermasyarakat, maka mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak dari entah itu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan manfaat kebaikan-kebaikan dari hijrah itu. Jadi ekonomi mungkin jauh lebih maju, kemudian sosial, budaya itu akan jauh lebih berkembang lagi sehingga tidak terpusat pada di Pulau Jawa saja. Itu salah satu manfaat, salah satu maslahat kebaikan yang hendak didapatkan dari hijrahnya ibu kota negara dari Jakarta yang letaknya di Pulau Jawa kemudian berpindah ke Kalimantan. Salah satu kemaslahat yang mungkin nanti akan kita dapatkan. Selain itu tadi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan karena proses hijrah itu tadi adalah termasuk menetapi sunnah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, selain itu juga kita akan mendapatkan ukhrawi wa ukhra tuhibbunah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang nilainya adalah duniawi. Selain nilainya pahala, kebaikan, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang nilainya duniawi. Wa ukhra tuhibbunah nasrun minallah wa fathun qarib. Dalam konteks kekinian kita bermasyarakat dan bernegara. Nah, sekali lagi bahwa hijrah itu bisa kita makna secara hissi, secara sebenarnya, dan maknawi, secara maknawi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita hijrah itu tentu akan banyak ya. Sekali lagi bahwa tadi kita hijrah itu memang untuk tujuannya adalah mendapatkan maslahat yang jauh lebih banyak daripada kondisi atau keadaan kita sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa may yuhajjir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrah di jalannya Allah. Baik itu tadi secara hissi ataupun secara maknawi. Barang siapa yang hijrah di jalannya Allah, maka yajid fil ardi muraghaman. Maka dia akan menjumpai di dalam bumi itu muraghaman katsiran. Tempat hijrah yang banyak sekali. Kemudian wasa'ah, dan Allah akan memberikan keluasan rezeki. Barang siapa yang hijrah di dalam jalannya Allah, maka dia akan menjumpai muraghaman, tempat hijrah yang banyak, wasa'ah, dan juga keluasan rezeki dari Allah. Dari ayat ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita hijrah niatnya adalah lillahi ta'ala, niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah, maka nilainya adalah pahala, nilainya adalah kebaikan, dan juga pasti akan ini tadi diberikan muraghaman katsiran wasa'ah, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, diberikan tempat yang baik, maslahat, dan juga wasa'ah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Yang penting kita berusaha bagaimana hijrah ini semata-mata adalah untuk lillahi ta'ala. Nah, begitu juga misalnya dalam konteks pemindahan ibu kota. Maslahat-maslahat yang kita dapatkan itu di depan itu insya Allah akan jauh lebih banyak lagi dari kita hijrah. Itu dalam konteks kita bermasyarakat dan juga bernegara. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita terutama ya, kalau kita masuk di dalam hijrah, kita membahas tentang konteks bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Kita ingin membentuk suatu negara, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Istilah ini sering sekali kita dengarkan dan kita pakai, baldatun thayyibah. Kita ingin negara kita ini menjadi negara yang baik.
Dan juga warabbun ghafur, Allah akan memberikan pengampunan. Negara kita ini, bangsa kita ini menjadi bangsa yang baik, negara kita ini negara yang baik, ya, dalam konteks beragama dan juga bermasyarakat, ya, tentunya menjadi negara yang baik. Dan juga warabbun ghafur, Allah memberikan pengampunan. Ini kan luar biasa sekali. Negara kita menjadi negara yang baik dan Allah memberikan begitu banyak pengampunan. Dan ini tentu harus kita pahami bagaimana untuk menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini kan harus kita wujudkan. Bukan hanya sekedar istilah, tetapi harus kita wujudkan. Seandainya nanti ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan maslahat yang jauh lebih baik, yang jauh lebih banyak. Baik itu dalam kebaikan-kebaikan yang nilainya ibadah, utamanya ya kita bagi orang Islam, bagi umat Islam, pasti kita hijrah itu proses hijrah, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan nilainya pahala, dan juga pasti mendapatkan nilai kebaikan yang berupa duniawi tadi. Nah, kalau kemudian kita sudah melaksanakan hijrah itu dan kita mewujudkan, kita berusaha untuk mewujudkan baldatun thayyibah, negara-negara yang baik, dan juga warabbun ghafur, Allah memberikan pengampunan, maka ada caranya kita membentuk negara impian itu. Yang pertama, bagaimana? Allah memberikan petunjuk kepada kita, umat Islam, agar kita tetap memurnikan ibadah, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah akan memberikan apa tadi? Baldatun thayyibah, negara yang baik. Allah memberikan petunjuk kepada kita, walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk desa, penduduk kota itu, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna, niscaya kami akan membuka, alaihim, atas mereka, barokatin, banyak berkah, banyak barokah, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Allah memberikan petunjuk begitu. Jadi kalau di suatu wilayah, di suatu desa, di suatu negara, kita hijrah, kita pindah, dan di situ penduduknya itu beriman dan bertakwa, ya, amanu wattaqau, maka la fatahna alaihim barokatin minas sama, kami akan buka berkah-berkah dari langit dan juga dari bumi, minas sama'i wal ard, dibuka keberkahan itu oleh Allah. Yang penting catatannya kita beriman dan tetap bertakwa. Begitu juga kita umat Islam, ketika hijrah ya tetap beriman dan juga bertakwa. Kemudian yang kedua, kita beriman, bertakwa. Yang kedua adalah kita bagaimana berusaha untuk selalu bisa melaksanakan taubat, memohon ampun kepada Allah, sehingga terwujudlah yang tadi namanya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negara kita ini menjadi negara yang baik dan Allah selalu memberikan pengampunan. Kalau sudah kita memperbanyak pengampunan, minta ampun kepada Allah, Allah memberikan petunjuk, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan melepaskan hujan yang banyak dari langit, dan itu merupakan barokah sehingga tanaman bisa subur, ya, banyak kemaslahatan. Ini petunjuk bahwasanya ketika kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan banyak pertolongan dan banyak barokah yang akan kita dapatkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaitannya kita hijrah, membahas hijrah dalam konteks kekinian dalam agama itu adalah untuk mendapatkan kemaslahatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah. Dalam konteks bernegara, kita contohnya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kemudian ke Kalimantan, itu merupakan tujuannya adalah untuk mendapatkan maslahat yang jauh lebih banyak, baik itu dalam duniawi kita dan utamanya adalah dalam hal masalah ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Wina.